Kebunnya Pak Han ini sangat subur sekali, buahnya sangat banyak, dan ini belum memakai pupuk kimia. Karena emak-emak di sini ya, para emak-emak, ibu-ibu yang sering belanja, senangnya ukurannya seperti ini, kecil tapi panjang. Sini saya ingin mengajak teman-teman semua ya, khususnya para anak-anak muda untuk hobi dengan pertanian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita ya, channel kebanggaan Indonesia, Suka Bertani Official. Oke teman-teman, dimanapun berada ya, para anak muda dan para petani seluruh Indonesia ataupun dimanapun berada. Nah, saya tidak bosan-bosannya untuk berpesan kepada para teman-teman penonton dimanapun berada untuk selalu hobi dengan pertanian. Karena pertanian ini menyangkut dengan kelangsungan hidup, bertahan hidup teman-teman. Kalau nggak ada petani, mungkin nggak ada pertanian, kita nggak bisa hidup ini. Makan nasi dari mana ya kan? Makan sayuran ataupun roti, kue-kue itu dari mana? Ya tetap awal mulanya pasti dari pertanian gitu loh. Dan saya saat ini sedang berada di kebun pertaniannya Pak Han, milik Pak Han ya. Pak Han itu bisa teman-teman simak juga di video saya, di atas ini linknya ya. Di video saya sebelumnya sudah ada. Di situ saya mewawancarai beliau ya di kebun sini, dan ini bekas lahan kebun sawit 2 hektar yang ditumbang semua, diganti dengan tanaman sayur-sayuran dan juga buah-buahan nantinya. Karena beliau ingin sekali ya, apalagi tepatnya di Riau sini sangat jarang sekali dengan pertanian, sedikit lah ya. Mungkin ada pun sedikit, bisa dimayoritaskan itu mayoritas rata-rata kebun kelapa sawit. Jadi untuk pertanian seperti sayur, buah-buahan itu sangat jarang sekali di sini, sangat sedikit. Jadi beliau ingin membuat khusus untuk pertanian, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Mungkin sini saya ingin mengajak teman-teman juga seluruh Indonesia ataupun penonton dimanapun berada ya, untuk hobi dengan pertanian, khususnya untuk anak-anak muda. Siapa lagi generasi penerusnya kalau enggak kita ini ya kan, yang muda-muda. Nah, kenapa saya mengajak teman-teman khususnya para pemuda-pemuda ya kan, karena petani kita di Indonesia ini usianya itu bisa mencapai 50 bahkan 60 70 tahunan ada mas bro ya. Karena apa ya? Karena nggak ada generasi penerusnya. Yang muda-mudanya sangat jarang dan sangat minim sekali untuk hobi dengan pertanian. Apalagi di dunia sekarang ini, zaman modern ya, dunia digital, banyak anak-anak muda yang tidak hobi ya di dunia pertanian. Rata-rata sibuk dengan dunia digitalnya. Apalagi yang hobi-hobi game ya. Saya tidak menyalahkan hobi game, boleh silahkan, tetapi ayolah dari 100% minimal 50% ataupun 40%-nya kita ayo hobi dengan pertanian. Karena ini menyangkut untuk ketahanan hidup kita di muka bumi ini ya kan. Di muka bumi ini. Kalau nggak ada pertanian kita mau makan apa? Ayo coba. Yang anak-anak yang tadinya pengen buah, sayur-sayuran, buah, apel, anggur dan lain-lain itu apa nggak dari pertanian? Coba. Itu asal mulanya itu dari pertanian semua. Nah, kalau nggak ada yang mengikut bertani apel, mungkin anggur, siapa lagi ya kan? Kita nggak mungkin bisa menikmati apel dan anggur itu, mungkin tidak ada di supermarket ya kan. Makanya dari itu saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia dan seluruh penonton dimanapun berada, mungkin di seluruh dunia ini, seluruh dunia ini, untuk ayo kita hobi dengan pertanian. Untuk anak-anak muda dan para penonton mungkin yang ingin bertani, bila tidak ada lahan, tidak memiliki lahan pribadi sendiri, bisa menyewa ya kan, ataupun menumpang di tempat orang, siapa tahu bisa dikasih ya kan sama yang punya tanahnya. Dan kalau nggak bisa juga, kita bisa menggunakan media lain seperti polybag ataupun tempat wadah lainnya ya, seperti tempat-tempat yang bisa tempat untuk menanam seperti baskom, ember. Kalau nggak ada polybag ya kan, ember-ember bekas ataupun kaleng-kaleng bekas bisa digunakan untuk bertani, banyak medianya. Dan juga saya di sini mengajak para petani supaya jangan terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, terlalu banyak ya. Boleh menggunakan pupuk kimia, cuman jangan berlebihan. Pupuk kimia itu rata-rata mengandung amoniak ya, yang sangat tinggi, yang itu bisa menyebabkan kerusakan pada tanah itu tadi mas, tempat tanamnya tumbuhan. Dan saya menyarankan ya untuk menggunakan pupuk organik lah sekitar kita. Kita kan banyak nih di sekitar kita nih yang bisa dijadikan untuk pupuk organik ya. Apalagi kita berdampingan dengan peternakan ya, bisa berpasangan dengan peternakan yang ada di sekitar kita untuk membuat pupuk organik. Dan mungkin teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya, sudah saya upload juga, ada satu video untuk membuat pupuk organik ya. Nah kebanyakan itu yang diincar hanya tumbuhannya saja yang subur, tanahnya nggak dibuat subur. Padahal itu rahasia utamanya untuk tumbuhan itu tumbuh subur, yaitu tanahnya, tempat dia tinggal itu harus subur dulu. Itu disebabkan karena tempat tinggalnya dia atau tanah yang tempat tumbuhnya itu tidak subur. Tetapi kalau kita suburkan terlebih dahulu si tanahnya itu,
kemungkinan besar nanti dia akan bertahan terus si pohon ini untuk tumbuhan ini untuk subur ya. Dan bisa teman-teman lihat di belakang saya ini, nah saya ini videonya untuk mereview ya, kenapa panjang lebar ngomong pembukaannya, karena ini sangat penting sekali untuk para penonton dimanapun berada ya, khususnya untuk ketampanan saya ini. Waduh, ini berpengaruh sekali ya. Oke teman-teman, di belakang saya ini nih, nah sudah teman-teman lihat juga mungkin nih, ini kebunnya Pak Han ini sangat subur sekali, buahnya sangat banyak, dan ini belum memakai pupuk kimia sama sekali. Beliau belum memakai pupuk kimia. Jadi yang beliau terapkan pupuk organik terlebih dahulu di media tanamnya ataupun tanahnya. Nah oke, langsung aja ya. Ini seperti ini. Nah ini seperti ini. Ini kebun gambas teman-teman. Dan buah gambasnya ini sudah banyak sekali. Tuh. Bisa teman-teman lihat ya. Ini yang sudah dibungkusin ini. Karena supaya menghindari lalat buah. Kenapa dibungkusi? Supaya menghindari lalat buah. Supaya tidak busuk buahnya ya. Nah. Tujuannya itu, dan bentuknya juga nantinya akan bagus juga nih, merata ya, seperti ini, panjang-panjang. Nah, karena di sini kebanyakan kalau terlalu besar juga kurang laku ya, jadi bentuknya seperti ini nih, kecil-kecil, tapi merata nantinya. Karena emak-emak di sini ya, para emak-emak, ibu-ibu yang sering belanja, senangnya ukurannya seperti ini, kecil tapi panjang. Nah, nggak terlalu besar, kecil-kecil tapi panjang. Ininya ya, ukuran tumbuh apanya ya, sayurnya ya, jadi jangan salah paham. Ukuran sayurnya senengnya yang panjang-panjang, kecil. Tuh, ramai sekali. Tuh, ini yang sudah diplastikin sekitar 2000-an bungkus ya, 2000-an buah, butir buah ini. Ini jumlahnya udah 2000-an buahnya. Dan ini masih belum pernah dipanen. Jadi ini nanti pemanenan pertama nih yang akan dilakukan, nanti akan dilakukan ini sebentar lagi pemanenan pertama. Dan informasikan juga mungkin para teman-teman ya yang baru tahu dengan pertanian, mungkin yang para petani juga udah paham ya bahwasanya gambas ini bisa dipanen puluhan kali bahkan ya. Kalau tanahnya memadai suburnya bisa dipanen dengan sampai puluhan kali. Bahkan yang sudah pernah ada itu petani memanen sampai 30 kali. Waduh, mantep ya. Jadi bisa dipanen sampai 30 kalian. Apalagi tanahnya subur ya. Makanya saya di sini mengajak teman-teman untuk menyuburkan tanahnya dulu sebelum kita bertani, menanamnya. Jangan fokus menyuburkan tanaman aja ya. Karena satu, pupuk kimia ini yang difokuskan itu menyuburkan tanamannya dulu Mas Bro. Kalau pupuk kimia, tapi kalau pupuk organik dua-duanya. Jadi menyuburkan tanah dan juga menyuburkan tanaman. Makanya itu kita jangan terlalu berlebihan lah memakai pupuk kimianya. Nah seperti ini sudah mulai bisa dipanen nih, cuman belum merata ya. Dan nanti akan dilakukan pemanenan pertama. Tuh ya, banyak sekali. Tuh, seperti ini nggak merata karena tanamnya, jarak tanamnya sama itu yang sebelah situ tidak sama, tidak bareng. Jadi duluan yang situ, sini agak lambat sedikit ya kan penanamannya dulu. Tuh, subur sekali ya, banyak sekali tuh. Bisa teman-teman lihat ya, para penonton lihat tuh, banyak sekali. Dan ini bisa teman-teman lihat mungkin waktu itu video saya merekam di sini ini belum seperti ini, gambasnya masih kecil-kecil. Di sini juga ditumpang sarikan dengan timun. Nah seperti ini, timun ditumpang sarikan dengan timun, tumbuhan timun. Nah tuh, ini bayangkan ya teman-teman, kalau satu lorong ini menghasilkan 2 kintal, ini ada berapa lorong ya? Ini ada 5 lorong, 1, 2, 3 ya, 3, 4, 5 lorong yang belah sini, sama sini 6, 7, 8 lorong. Bayangkan aja kalau satu lorong ini menghasilkan 2 kintal sekali panen, berarti 5 lorong bisa 1 ton ya. 1 ton panen dalam sekali panen. Nah, coba bayangin kalau setiap hari kita panen 1 ton dikali harga sekian. Nah mungkin tiap daerah lain-lain ya. Misalnya dikali 5.000 aja lah harga apanya, misalnya 5.000 udah berapa, misalnya dikali 10.000 sekilonya berapa ya kan. Itu bisa teman-teman lihat. Ayolah kita bertani. Anak muda malas bertani ya, tengok tuh hasilnya lumayan banyak kan. Dan ini gambas ini masa panennya sangat singkat. Nah, ini sangat singkat ya. Kenapa saya bilang sangat singkat, sangat cepat?
40 hari dari mulai tanam itu sudah bisa dipanen. Dan panennya juga bukan sekali dipanen saja ya, jadi bisa dipanen berkali-kali. Tuh. Ini masih ditanami juga dengan bayam-bayam ya, tanaman bayam. Dan di sini juga masih ada juga bayam yang sisa-sisa nih. Tuh. Masih ada juga. Tuh. Jadi ini belum ada memakai pupuk kimia sama sekali, teman-teman. Tapi sudah subur seperti ini ya. Emang iya, kalau memakai pupuk organik itu kita harus sabar proses dia ya. Tidak bisa langsung instan beli pupuk langsung ada reaksinya. Beda dengan pupuk kimia ya. Cuman dia mempertahankan kesuburan tanahnya itu sangat luar biasa. Dia bisa menyuburkan tanah, bukan cuma tanaman aja. Tuh. Dan di sini juga ditanami juga seperti ini timun tuh. Timun. Tuh ini kacang. Kacang juga nih, kacang apa nih? Kurang tahu juga kita nih. Sini ada juga ini timun lagi. Nah, ini ada cabenya yang masih tahap nanaman. Baru ditanam nih ya. Dan juga ada beberapa pohon lainnya. Di sana ada jagung manis. Di sana juga ada jagung manis, pisang. Wah, pisangnya ada tuh ya. Ada kates juga. Nah, ini kondisi kebunnya Pahan. Nah, tuh. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman semua ya, khususnya para anak-anak muda untuk hobi dengan pertanian. Nah itu ya, bisa teman-teman lihat di belakang nih, sangat luas sekali dan juga sangat banyak buahnya. Ayolah kita bertani sama anak-anak muda dimanapun berada ya, supaya apa? Nih tengok hasilnya. Kaliin aja lah tadi kalau saya bilang itu 1 ton per hari bisa panen, ataupun 2 hari sekali itu bisa panen 1 ton. Kalikan saja dengan teman-teman semua dimanapun berada. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari saya ya. Ayo jangan malu dengan bertani, anak mudanya ayolah kita bertani. Dan semoga para petani dimanapun berada selalu sehat. Jangan lupa di like, di subscribe. Dan jumpa lagi di lain waktu ya, mudah-mudahan sehat. Besok saya akan buat videonya pupuk organik yang akan digunakan oleh Pak Han ini di kebunnya ini. Apa saja, dan saya akan reviewnya besok di lain waktu ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.